Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Aisyah, kemudian Hayara Bani Syabana, Aditya Reza, dan Khotamul Anbiya. Di sini kami mau menjelaskan materi tentang masa awal pergerakan nasional. Tolong disimak ya. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Budi Utomo memberikan semangat dan juga inspirasi kepada kaum nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui organisasi modern. Budi Utomo bukanlah organisasi yang berfokus kepada bidang politik, melainkan fokus Budi Utomo adalah pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Hari berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan menjunjung tinggi derajat bangsa. Untuk tujuan dari Budi Utomo adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, dan industri. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Dengan kelahirannya Budi Utomo ini kemudian diikuti organisasi lain, dan saat itulah perubahan sosial di politik Indonesia dimulai. Nah, pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kongres pertama ini mempertegas bahwa organisasi Budi Utomo bukanlah organisasi yang fokus di bidang politik. Namun, organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, yang dia juga bergerak untuk memajukan bangsa melalui pengembangan pendidikan. Selain itu, dalam kongres pertama ini juga ditetapkan berbagai hal. Yang pertama, ruang gerak Budi Utomo terbatas di daerah Jawa dan Madura saja. Yang kedua, memilih Raden Adipati Tri Tirto Kusumo yang merupakan mantan Bupati Karanganyar sebagai ketua. Dan yang ketiga, Yogyakarta ditentukan sebagai pusat organisasi. Lanjut, yang kedua ada Indisvereniging, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1908 di Hindia Belanda. Kemudian berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Indisvereniging didirikan oleh R.M. Notosuroto, R. Sutan, Jasa Jangan Suripada, R.M. Sumitro, R.M.P. Sastro Kartono, dan R. Husein Jajaningrat pada 20 Mei 1908. Tujuan Indisvereniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Kedatangan 3 serangkai yang dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913 semakin menyuburkan nasionalisme di kalangan pemuda dan pelajar Indonesia di negeri Belanda. Di sini ada Sarekat Dagang Islam. Pada awal abad ke-20, Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 sebagai respon terhadap kondisi sosial ekonomi yang sulit bagi rakyat. SDI berdiri untuk menghadapi persaingan perdagangan batik dengan pedagang Cina yang menguasai pasar. Alasan utama lahirnya SDI adalah mencegah kehancuran ekonomi rakyat, menumbuhkan jiwa nasionalisme sesuai identitas keislamannya, dan mengatasi tekanan dari bangsawan. Nah, tujuan SDI meliputi 1. Menghadapi persaingan dagang dengan dagang Cina, terutama melawan Xianghui yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, mengatasi tekanan dari bangsawan di Solo yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, membuat front perlawanan terhadap penghinaan terhadap rakyat Bumiputra. Yang keempat, melawan kecurangan dan penindasan yang dilakukan oleh pegawai Bumiputra dan Eropa terhadap rakyat. Dengan ideologi Islam, SDI diterima dengan baik oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan pesat pada tahun 1906. Haji Samanhudi mengubahnya menjadi Sarekat Islam untuk menunjukkan semangat dan motivasi kuat untuk membela nasib rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda. Muhammadiyah merupakan suatu persyarikatan atau perkumpulan berasaskan Islam dan kebangsaan serta organisasi non-politik dan bersifat kooperatif.
Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berfokus pada perkembangan agama, pendidikan, dan gerakan nasional. Nah, landasan dari Muhammadiyah yang pertama adalah Islam dan kebangsaan. Muhammadiyah berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus mengakui dan mendukung keberadaan bangsa Indonesia. Terus ada non-politik. Meskipun peduli dengan kebangsaan, Muhammadiyah memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan fokus pada gerakan sosial dan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, kooperatif. Muhammadiyah terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya terdapat beberapa pertanyaan dari penjelasan tadi. Yang pertama, bagaimana asal mula terbentuknya organisasi SDI dan mengapa namanya diubah menjadi SI? Yang kedua, jelaskan apa tujuan utama dibentuknya Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mau menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.